Shalom Bapak Ibu dan Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Saudara-saudara, ketika seseorang ada dalam tekanan dan kesulitan, biasanya ia akan merasa takut, cemas, bingung. Dan di saat seperti itu, saudara, apa yang ia butuhkan? Perasaan untuk tetap bisa tenang. Ya, ketenangan akan membuat seseorang mendapat kekuatan dan keberanian untuk sabar dan bertahan dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi. Namun saudara, untuk bisa tenang di tengah situasi yang demikian tidaklah mudah. Karena rasa takut, cemas, lemah, tidak kuat dan tidak punya keberanian, itulah yang kita rasakan. Saudara-saudara, apa yang sedang dihadapi oleh Paulus pada waktu itu adalah sebuah situasi yang sulit. Begitu besar tekanan dan ancaman yang ia rasakan. Paulus dihakimi massa, dia ditangkap, dia diperlakukan seperti seorang penjahat oleh orang Romawi. Dia diadili dengan tidak adil, bahkan dipermalukan di pengadilan agama Yahudi. Saudara, Paulus menerima penolakan yang begitu dahsyat dari orang-orang Yahudi yang resah terhadap pengajarannya tentang Kristus. Dan dengan marah, mereka mengatakan bahwa orang ini sangat tidak layak untuk dibiarkan hidup. Oleh sebab itu, marilah kita enyahkan saja orang ini dari muka bumi. Saudara, lihatlah betapa hebatnya tekanan yang dialami oleh Paulus pada waktu itu. Saudara, Paulus juga manusia yang biasa, sama seperti kita. Jika Paulus hanya melihat tekanan dan ancaman yang ia terima, saudara, Paulus bisa saja mundur dari pelayanannya sebagai seorang pemberita Injil. Paulus tentu tidak pernah mengharapkan situasi-situasi sulit yang dihadapinya. Tetapi di satu sisi dia tahu bahwa inilah konsekuensi dan tantangan yang harus dia hadapi sebagai seorang pemberita Injil. Saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayat 11 Paulus mengatakan, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara, pada saat genting itulah Allah menampakkan dirinya kepada Paulus, menguatkan hatinya, serta meyakinkan Paulus bahwa ia akan bersaksi bagi Allah di Roma. Kisah Rasul 23 ayat 11 mengatakan, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Kuatkanlah hatimu menjadi sebuah kalimat yang meneguhkan sekaligus penyataan bahwa Allah tahu kesulitan yang sedang dialami oleh Paulus. Saudara, bagaimana dengan kita? Tatkala kita menghadapi kesulitan, saudara, tantangan, tekanan, ancaman, saudara, mari kita juga belajar seperti Paulus, melihat pada Tuhan yang akan memberikan kepada kita kekuatan dalam keberanian. Kita lemah, tapi kita punya Tuhan yang kuat. Kita tidak mampu, tapi Tuhan akan memampukan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah yang selalu menopang kami. Tatkala kami lemah dan tak berdaya, disitulah kami melihat dan merasakan betapa Engkau Allah yang memberikan kepada kami sebuah kekuatan dalam keberanian untuk menghadapi segala hal yang sedang kami alami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.